Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu Endah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bu Endah bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini Bu Dewi mau melakukan coaching ya? Iya Bu. Ada beberapa pertanyaan awal yang akan saya tanyakan. Kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Pada kesempatan ini, coach Bu Dewi sebagai coach dan nanti Pak Romani sebagai coaching akan saya amati bagaimana percakapan tersebut sudah mengikuti alur kita atau belum. Kemudian apakah Bu Dewi sudah memberikan pertanyaan berbobot pada coaching dan bagaimana merespon dan menjawab pertanyaan Bu Dewi. Kemudian nanti jangan lupa ketika saat coaching nanti melakukan prinsip-prinsip coaching, yaitu yang pertama kemitraan, kemudian proses kreatif, dan menggali potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan pada Ibu adalah kompetensi apa yang akan dikembangkan pada coaching kali ini? Terima kasih Bu Endah. Untuk kesempatan kali ini saya sebagai coach akan meningkatkan kemampuan kesadaran penuh, kehadiran penuh ya Bu. Akhirnya Bu ulangi. Kehadiran penuh, kemudian pertanyaan yang berbobot itu dan sebagai coach saya juga harus menjadi coach yang aktif dalam mendengar. Oh, gitu ya Bu. Jadi untuk pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan dikembangkan secara spesifik? Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik itu adalah menggunakan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Kemudian pertanyaan yang terakhir Bu Dewi, apa indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin dikembangkan? Tentunya dalam proses coaching kali ini saya berharap saya menemukan langkah-langkah dalam dan mengatasi masalah-masalah yang dihadapi Pak Romani. Oh gitu ya. Oke, kita mulai saja ya Bu. Baik, silakan Ibu Dewi melakukan coaching dengan Pak Romani. Saya panggil Pak Romani. Ya. Pak Romani. Tadi Bu Dewi, saya meminta waktu sebentar. Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini. Pak Romani mau bercerita tentang Jadi begini, akhir-akhir ini itu saya merasa murid-murid saya ketika saya mengajar itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya, khususnya murid perempuan, karena saya kan tahu sendiri ya Bu ya, saya kan pakai rok juga. Jadi ketika sudah agak panas maka untuk murid perempuan itu cenderung untuk berteduh dan aktif lagi pembelajaran. Oh gitu ya Pak ya. Kira-kira pembelajarannya yang sebenarnya diharapkan oleh Pak Romani yang seperti apa? Tadi kan anak-anak yang perempuan kan lebih suka berteduh. Sebenarnya yang diharapkan Pak Romani seperti apa? Kalau dari saya itu saya berharap semuanya murid yang saya ajar ketika pembelajaran itu antusias, karena kan
terlalu dominan di kelas. Jadi tidak banyak memberikan kesempatan kepada anak untuk menyampaikan pendapatnya dari materi pembelajaran itu. Kemudian apa yang mereka inginkan ketika pembelajaran seperti apa. Jadi itu satu. Yang kedua, saya merasa kurang menarik dari segi pembelajaran dari saya itu, sehingga menjadikan murid-murid itu kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran. Ditambah lagi jadi kalau menurut saya dalam materi PJ lokal itu kan dikemas dengan sebuah permainan yang sederhana, kemudian bisa dilakukan oleh murid kita, sehingga itu menjadi olahraga yang menyenangkan tanpa terasa mereka sudah menguasai materi yang dipelajari Pak. Iya Pak, memang sudah tahu penyebarannya. Iya. Karena anak-anak sudah Pak ceritakan. Pak Roman ini pernah kenapa kok terus kira-kira yang akan membuat anak-anak saya itu menjadi antusias itu apa? Karena terpikir seperti itu sebelumnya Pak? Ya sebelumnya saya sudah terpikir seperti itu, bagaimana caranya agar murid-murid itu antusias dalam pembelajaran. Tetapi sampai hari ini saya merasa kurang percaya diri ketika mau menerapkan strategi pembelajaran yang saya sudah pikirkan seperti itu. Makanya saya konsultasi bagaimana ini sama Bu Dewi tentang solusi saya dari pembelajaran kita agar murid tambah antusias lagi dalam mengikuti pembelajaran. Sebenarnya teman-teman dari yang sudah Bapak ceritakan kepada saya sebelumnya Pak Roman itu sudah memiliki rencana atau jalan keluar dari permasalahan. Iya. Yang Bapak Roman sampaikan tadi membuat pelajaran permainan yang sederhana tadi itu menurut saya itu sudah bagus itu Pak. Iya, menurut saya dengan permainan yang Pak Roman nanti munculkan yang Pak Roman itu sebagai jalan untuk menyampaikan tujuan pembelajaran materi pelajaran melalui permainan yang sederhana tadi itu sudah merupakan salah satu cara yang bagus dari Pak Roman untuk meningkatkan antusias anak-anak dalam belajar. Tanpa terasa walaupun mereka itu sudah bermain, ternyata mereka sudah belajar. Dan juga Pak permainan yang seperti itu lagi. Terus Bapak gimana? Jadi Dewi setuju ya dengan pemikiran saya seperti itu? Iya, kalau menurut saya itu sudah berhasil dari ide Pak Roman yang tadi membuat permainan sederhana tadi itu dikembangkan Pak. Kemudian anak-anak yang pengennya berlatih tadi diajak aktivitas akan merasa mereka itu bermain, tetapi padahal dia sudah ikut dalam pelajaran Pak Roman. Iya. Kalau boleh tahu Pak Roman di kelas menggunakan sumber belajar apa? Selama ini saya pakai buku paket, kemudian ini proses pembelajarannya dia. Kalau medianya saya pakai buku paket, kemudian alat peraga video kata. Tapi untuk prosesnya saya kan berpedoman pada buku paket, kemudian saya menjelaskan pada siswa, demonstrasi, kemudian siswa praktek. Jadi selama ini saya kurang memilihkan permainan-permainan yang menyenangkan untuk mereka. Nah itu Pak Roman sudah mengetahui jawabannya sendiri Pak. Ya. Jadi sumber belajarnya sudah bagus, semuanya di sarana-prasarana yang ada di sekolah sudah digunakan dengan baik. Kemudian Pak Roman sediakan saja permainan itu sudah menurut saya itu sudah bagus sekali Pak. Nanti akan membuat murid-murid itu menjadi antusias. Oh
menciptakan model yang menarik dengan cara menambahkan permainan-permainan tradisional maupun permainan modern yang sudah familiar dengan mereka, dan itu akan saya kemas dan yang tentu saja materinya bisa masuk dalam permainan tersebut. Jadi itu sudah bermain tapi materinya tertentu. Bagus Pak Romani. Namun kalau rencana Pak Romani untuk berjalan dengan lancar, bagaimana ini solusinya nanti ke depan? Oke. Kalau tidak berjalan sesuai yang saya inginkan, berarti saya harus berkomunikasi sama murid-murid, karena peserta didik atau murid kita itu kan berhak untuk berpendapat. Jadi kita minta pendapat mereka, seperti apa sih pembelajaran yang mereka inginkan, ya seperti itu. Kemudian nanti bisa juga dengan alternatif yang kedua, yaitu meminta pendapat atau saran dari guru senior atau kepala sekolah tentang proses pembelajaran dari saya yang bisa menarik untuk murid-murid saya. Saya setuju dengan rencana Pak Romani jika nanti kemudian menambahkan permainan yang disebut dengan adalah pelajaran olahraga tidak berpengaruh pada antusias siswa. Pak Romani juga punya jalan alternatif lainnya. Dan nanti kita juga biar dua pengembangannya ke depan, apakah anak-anak ini kalau pelajaran dijalankan di games atau permainan sederhana itu sudah lebih berarti karena anak-anak itu sudah mulai antusias atau sudah itu kali bersama-sama. Ini rencananya besok itu kan saya kelas 5 Bu, saya di kelas 5. Nah ini nanti malam saya mau merancang pembelajaran yang sudah saya susun dengan apa yang sudah saya rencanakan tadi. Saya masukkan modul permainan, besok pagi akan saya terapkan di kelas 5 atau kelas 2. Iya bagus Pak, saya coba lihat situasinya bagaimana, apakah anak-anak yang perempuan itu masih ingin bertemu atau antusias mengikuti pelajaran. Tetap semangat ya Pak Romani dalam melayani anak-anak membuat anak-anak itu antusias sesuai dengan kebutuhan. Terima kasih Bu Dewi atas waktunya hari ini. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi tadi sudah melakukan coaching ya dengan Pak Romani ya. Alhamdulillah sudah Bu. Saya akan memberikan pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, setelah melakukan coaching terkait indikator terutama yang diinginkan, menurut Bu Dewi, apakah sudah sesuai dengan yang Bu Dewi inginkan? Terima kasih Bu Linda atas pertanyaannya. Menurut saya dalam proses coaching saya dengan Pak Romani sudah melakukan alur kirsa. Yang pertama tujuannya, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga rencana aksi, yang keempat adalah tanggung jawab. Semuanya itu sudah saya terapkan dalam menggali informasi dan untuk mencapai tujuan permasalahan Pak Romani seperti apa itu sudah saya terapkan dan menemukan solusi-solusi. Menurut saya sebagai observer, tadi coaching antara Bu Dewi dan Pak Romani itu sudah berjalan sesuai dengan alur kita. Kemudian juga sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching. Kemudian tadi Bu Dewi juga sudah menanyakan pertanyaan bobot sehingga coaching bisa menemukan masalahnya dan menemukan solusinya sendiri. Kemudian pelaksanaan tadi sudah sangat baik Bu Dewi. Sekarang kompetensi apa yang selanjutnya ingin dikembangkan oleh Bu Dewi? Tentunya yang harus saya kembangkan itu adalah kompetensi
saya dan bisa membuka wawasan coach untuk memecahkan masalah-masalah. Ya, baiklah. Semoga kita kedepannya bisa melakukan coaching semakin baik ya Bu Dewi. Demikian observasi kali ini. Terima kasih. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Bu Dewi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Romani? Alhamdulillah. Nah, ya. Pak Romani sebelumnya kita akan melakukan sebuah visi ya. Pak Romani, sebelum kita melakukan coaching, saya akan menanyakan beberapa hal kepada Pak Romani ya. Kita akan mendiskusikan pertanyaan pada penilaian kita. Pada kesempatan ini, Pak Romani sebagai coach, ini akan Bu Enda sebagai coachnya akan saya amati dan akan saya nilai apakah percakapan yang sudah Bapak Romani dan Bu Enda lakukan ini sudah mengikuti alur Pirura atau belum. Kemudian bagaimana nanti Pak Romani memberikan pertanyaan kepada Bu Enda itu menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jangan lupa juga ini disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching. Prinsip coaching yang pertama itu ada kemitraan, proses yang kreatif, kemudian menggali potensi. Jadi coach itu nanti akan membuka wawasan seorang coach ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian kompetensi apa yang nanti akan Pak Roman kembangkan untuk coaching kali ini? Ya, Bu Dewi, terima kasih. Pada kesempatan kali ini, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu tentang kehadiran penuh. Ya, mendengarkan atlet dan memberikan pertanyaan yang betul kepada kursi. Oke, jadi ada 3 ya Pak yang ingin dikembangkan. Kemudian kompetensi mana ya Pak yang akan dikembangkan secara spesifik? Kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik itu adalah pada kompetensi mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan dulu. Oh 2 ya, mendengarkan secara aktif dan pertanyaan yang berbeda. Baik Pak Roman, terima kasih. Dan terakhir ya Pak Roman, sebelum kita lanjutkan ke sesi coaching, apa indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan Pak Roman? Oke, indikatornya yang jelas menemukan solusi dari masalah yang dihadapi atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi masalah-masalahnya dari korupsi. Kita pegang ya indikator ketercapaiannya. Cukup Pak Romani, demikian dulu sebelum kita mulai sesi berikutnya. Silakan Pak Romani melakukan coaching dengan Bunda. Itu Pak, terima kasih. Terima kasih. Ya. Selamat pagi Pak Romani. Selamat pagi Bu Enda. Lagi sibuk apa ini? Saya habis ngajar dulu. Ada yang bisa saya bantu? Ya Pak, ini saya mau sedikit bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini. Bisa kan Pak? Iya, kebetulan saya kosong. Tapi kurang lebih ada waktu 1 jam karena nanti habis dulu saya sudah ada kegiatan lagi. Tapi tidak apa-apa, Bu. Saya akan menyempatkan waktu untuk belajar. Ya, terima kasih Pak Romani. Gini Pak, saya itu merasa murid-murid saya itu kurang aktif dalam belajar bahasa Inggris, terutama untuk keterampilan speaking. Kurang aktif bagaimana bisa diperjelas lagi? Ya, murid saya itu ketika saya pancing menggunakan, saya ajak berbicara dengan bahasa Inggris itu mereka
merespon dengan baik. Kemudian ketika ada tugas presentasi atau dialog dalam bahasa Inggris tidak bisa berjalan dengan baik. Oh begitu ya. Jadi sekarang menurut Bu Indah, apa yang diharapkan dari obrolan kita hari ini? Saya mengharapkan ada solusi dari permasalahan kesehatan ini. Siswa bisa menjadi lebih aktif, terutama dalam keterampilan speaking. Kalau menurut Bu Indah, kira-kira apa sih yang menyebabkan murid kita itu kurang aktif? Menurut saya kurangnya pada anak, pada murid-murid. Jadi mereka itu belum terbiasa menggunakan bahasa Inggris karena bahasa itu merupakan bahasa asing bagi mereka. Jadi mereka perlu pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Dan murid saya itu kurang latihan dalam pengucapan atau pronunciation. Itu saya ulangi lagi ya Bu ya. Berarti tujuan dari obrolan kita hari ini adalah menemukan solusi kenapa siswa atau murid kita tidak aktif dalam belajar. Kemudian penyebabnya adalah di antaranya mereka kurang percaya diri. Kemudian kira-kira juga apa sih yang membuat mereka kurang percaya diri dari pembelajaran keterampilan speaking? Iya, kurang percaya diri karena takut ya, mungkin takut mengucapkannya dalam bahasa Inggris, takut salah, takut tidak sesuai dengan kaidahnya. Ini seperti itu. Oke. Kalau boleh saya bertanya, kira-kira selama ini sumber belajar yang digunakan itu apa? Saya selama ini menggunakan buku paket dan kadang-kadang saya juga membuat kesimpulan materi Pak, saya buat untuk PPT. Tapi anak-anak kok menurut saya kok sudah bosan ya Pak ya, dengan jumlah belajar kedua tadi anak-anak kok bosan. Kalau menurut Bianca, kira-kira apa sih mungkin media yang lain yang bisa digunakan saat pembelajaran selain untuk pakai juga berbeda? Menurut saya bisa juga mungkin dengan aplikasi ya Pak, aplikasi yang sedang hits, yang anak-anak suka itu misalnya ada YouTube, ada TikTok, kemudian ada Instagram dan lain-lain. Mungkin saya bisa menggunakan itu ya Pak untuk melatih pronunciasi anak-anak ya. Nah, itu kalau menurut saya sudah betul Bu. Saya sependapat dengan hal tersebut. Itu ada solusi yang perlu dilakukan. Jadi sekarang apa rencana Bunda untuk menyelesaikan masalah itu? Pertama-tama saya akan merancang pembelajaran yang menarik dan menyenangkan dengan menggunakan berbagai sumber belajar, misalnya dari YouTube, dari TikTok, dari Instagram, dan lain-lain. Kemudian saya akan meminta murid saya untuk berlatih pronunciation atau pelafalan dalam bahasa Inggris dengan menggunakan aplikasi seperti HelloTalk, Duolingo, dan lain-lain. Kemudian saya juga akan memberikan kebebasan kepada mereka untuk memilih bentuk tugas yang akan mereka kerjakan. Mereka bisa mengerjakan dengan berbentuk drama misalnya, atau lagu, kemudian atau dalam bentuk puisi dan lain-lain. Jadi sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan minat dan bakat mereka. Begitu Pak. Luar biasa Bunda. Itu berarti sudah menerapkan sistem pembelajaran berdiferensiasi. Kira-kira begitu ya Bunda? Iya Pak. Oke, bagus. Saya sangat setuju seperti itu. Oke, kira-kira ini hanya antisipasi saja. Seandainya rencana Bu Indah itu tidak berhasil, apa sih solusinya yang lain? Apa ya Pak? Mungkin saya akan membuat English Club, jadi saya akan buat kelompok supaya mereka bisa berdialog, belajar berbicara dengan bahasa Inggris dengan tema yang mereka sukai. Mungkin seperti itu Pak. Ya, oke. Saya sependapat itu dulu. Semoga rencana dari Bu Indah tadi
itu memberikan solusi sehingga masalah tiga kali ini. Kalau boleh tahu, rencana tersebut mau diaplikasikan kapan sih ya? Rencana nanti malam Pak, saya mulai menyusun rencana pembelajaran Iya. bagi media tadi. Ya, nanti malam langsung action ya Bu ya. Ya, Kemudian mau berarti besok pagi atau lusa? kebetulan ada pelajaran bahasa Inggris saya hari Senin, jadi nanti Senin langsung saya terapkan. Oke, lusa berarti ya Bu ya. Ya, Jangan lupa Bu ya. Nanti setelah selesai mengaplikasikan rencananya kita tadi, kabar-kabar sama saya gimana berhasil apa tidak ya, ekosistem. ya, siap Pak Romani, pasti akan saya telepon lagi ya, saya akan ketemu lagi sama Pak Romani. Nanti kita harus Bu Endah sendiri harus punya komitmen akan rencana tersebut. Kira-kira komitmennya seperti apa? Komitmen saya akan membuat rencana pembelajaran yang bagus akademik, menyenangkan, hingga murid menjadi aktif dan kreatif, kemudian menggunakan berbagai sumber belajar untuk mengeksplorasi materi sehingga anak-anak semakin tertarik untuk belajar. Kemudian saya juga akan memberikan kebebasan dalam membuat bentuk tugas. Kemudian saya juga akan melakukan refleksi pada setiap akhir pembelajaran supaya saya bisa melakukan perbaikan pada kegiatan ini. Super sekali Bu Endah. Saya sangat mendukung akan hal tersebut. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Bu ya. Amin, amin. Terima kasih Pak Romani, terima kasih waktunya. Sama-sama Bu Terima Endah. kasih. Assalamualaikum Pak Romani. Waalaikumsalam. Tadi Pak Romani sudah melakukan coaching dengan Bu Bunda. Ya. Alhamdulillah, saya sudah mendengarkan percakapan Pak Romani dan Bu Bunda. Saya akan memberikan pertanyaan, ya, beberapa pertanyaan setelah mendengarkan coachingnya Pak Romani dengan Bu Bunda. Pak Romani, yang pertama, setelah melakukan coaching terkait indikator pencapaian ini, apakah Bapak sudah tercapai? Ya. Saya sudah melakukan coaching dengan alur kita sesuai dengan pemahaman saya. Jadi menanyakan usulan, kemudian mengidentifikasi masalahnya, kemudian ada rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut dapat memberi fungsi untuk menceritakan permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi dan menemukan solusi dari permasalahan. Baik, Pak Romani, menurut saya sebagai observer ya, proses coaching yang sudah dilakukan Pak Romani dan tadi sudah sekali, sudah sesuai dengan alur kita, ya, sudah menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang betul. Kemudian Pak Romani sudah berhasil dalam menggali wawasan, membuka wawasan mereka dalam menemukan solusi-solusinya, itu menggali masalah yang dihadapi mereka, kemudian sudah menerapkan prinsip coachingnya, ya. Kemudian sudah memastikan komitmen dan rencana aksi yang akan dilakukan. Itu menurut saya sudah semua proses dan prinsip coachingnya sudah Pak Romani terapkan. Kemudian Pak Romani yang terakhir sebelum kita tutup wawancara ini, dari proses coaching yang sudah Pak Romani lakukan tadi, ada tidak kompetensi yang ingin terus ditingkatkan lagi untuk menjadi coach? Baik, terima kasih. Ini yang menurut saya menarik karena setelah melakukan proses coaching, saya merasa kompetensi yang akan saya kembangkan lagi yaitu tentang memahami proses atau alur kita lebih baik lagi
kemudian sehingga saya bisa mengembangkan coaching yang semakin baik ke depannya apa yang sesuai dengan alur kita yang sesuai. Baik Pak, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi sehingga kita menerapkan alur kita itu dengan baik, sehingga coaching yang kita hadapi itu menemukan masalah-masalahnya itu dan solusinya ya Pak ya. Oke, baik Pak Romani, terima kasih. Ini demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat untuk kita. Saya tutup ya Pak Romani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Romani. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Nah, dulu sebelum kita melakukan coaching, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan awal tadi. Kita akan mendiskusikan tentang rapi pertanyaan dengan kita. Oke. Pada kesempatan ini, coach dan juga coaching akan saya amati dan saya nilai apakah pencatatan sudah mengikuti alur kita atau kemudian bagaimana itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coaching, kemudian memberikan dan bagaimana coaching merespon dan menjawabnya. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang diberikan jangan lupa disesuaikan juga dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian ada proses etik dan menjadi potensi dari coaching. Ya. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan pada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching itu yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Oke, baik Bunda, itu sudah memenuhi persyaratan pada proses coaching. Kemudian pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan dikembangkan secara spesifik? Ada dua Pak, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Oke, berarti dua sekaligus ya Bu ya? Ya. Oke, dari tiga, mudah ambil dua. Oke, kemudian yang terakhir Bunda, apa indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang Indikatornya yaitu menemukan solusi dari masalah yang dihadapi dengan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi masalah-masalah. Oke, jadi pada proses coaching kali ini harapannya seperti itu, yang mau diberikan seperti itu. Baik, Bunda, demikian pra observasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap kunci yaitu Bu Dewi, dan saya akan mengamati proses coaching tersebut. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Enda. Salam Bu Dewi. Ibu mohon izin waktunya sebentar. Saya mau bercerita tentang perasaan saya akhir-akhir ini Bu. Boleh, sebenarnya saya sedang free dan Ada kembali Bu ya. kira-kira apa yang ingin Bu Dewi sampaikan? Jadi begini Bu, ya akhir-akhir ini itu saya di kelas itu merasa kewalahan dengan oleh saya ya. Saya kan masih di kelas 1 ya Bu. Sebenarnya itu ada salah satu murid pindahan yang terlalu aktif di dalam kelas itu, dia tidak bisa fokus dengan pelajaran sehingga dia lari ke sana ke sini mengganggu temannya sehingga temannya ingin belajar itu merasa terganggu. Sekarang saya juga itu merasa bagaimana ya cara mengatasi ini begitu. Jadi terlalu aktif ya Bu? Iya Bu. Tapi dia itu memperhatikan ketika Bu Dewi menerangkan materi. Nah itu masalahnya juga Bu.
tidak memperhatikan pelajaran, tapi dia aktif membantu temannya. Nah itu bagaimana sehingga teman-teman yang lain ingin belajar merasa terganggu dengan sesuatu. Dan dia baru Baiklah. Kemudian dari obrolan kita kali ini, apa yang Bu Dewi harapkan? saya ingin menemukan jalan keluar solusi dari permasalahan saya dia bagaimana anak yang terlalu aktif itu bisa fokus mengikuti pelajaran saya, tidak mendapat masing-masing. Oke, menurut Bu Dewi, apa yang membuat anak tersebut itu terlalu aktif? Motivasinya apa sih? Kenapa kok dia tuh aktif sekali? Iya Bu, itu juga saya sudah mencari tahu benar-benar kenapa kok terlalu aktif, lalu memang dia itu anaknya seperti itu benar. Jadi dulu sebelumnya itu juga mengeluhkan hal yang sama, menyampaikan kepada saya anak itu memang lebih aktif dari temannya, dia untuk temannya memang ya saya juga sudah bertanya sama orang tuanya, mengkonfirmasi bahwa di kelas terlalu aktif dengan temannya. Seperti itu benar-benar sudah saya tahu itu penyebabnya itu seperti itu. Dari anaknya seperti itu. Memang dari dulu dia karakternya seperti itu kan? Iya. Sekarang menurut Bu Dewi, apa yang bisa membuat anak itu memperhatikan pelajaran dengan baik, kemudian tidak mengganggu temannya? Kira-kira apa yang bisa membuat anak itu seperti itu? Pernah satu kali itu saya mengajak dia untuk belajar itu, saya harus juga bandingin dia. Saya dikasih dia untuk memfokuskan dia itu belajar sesuai dengan yang kita pelajari hari itu. Biar dia itu tidak kesana kesini itu saya harus mendekati anak itu. Dan akhirnya saya ajak dia untuk pindah tempat di dekat saya. Itu baru dia bisa tenang tuh. Sepertinya dia kayak mencari perhatian saya apa gimana ya? Ya, itu kasih sayang gitu ya? Iya ya, apa gitu ya? Dan gitu ya. Iya ya, apa mungkin seperti itu ya. Kemarin saya nggak berpikir sampai ke situ ya, karena menurut saya ini kalau dibiarkan pasti akan mengganggu anak-anak yang lain yang kemudian bisa jadi ketika saya kok dia kok tidak bisa ada. Itu ya Bu ya. Oke, selain pendekatan itu tadi ya, secara khusus ya, mungkin Bu Dewi menggunakan sumber belajar apa selama ini? Untuk sumber belajar yang saya gunakan itu dari media belajar. Nah, itu saya pakai video kelas dari pembelajaran. Kemudian saya pakai YouTube juga, kemudian alat pembelajaran yang fisik, setelah kalau anak-anak kemudian permainan juga sudah saya lakukan. Namun anak itu kita tidak bisa menyelesaikan tugas yang saya berikan. Gitu ya. Jadi sumber belajarnya juga bervariasi sebenarnya ya Bu Dewi. Tapi anak masih seperti itu. Nah, menurut Bu Dewi, selain tadi ya sumber belajar yang bervariasi, adakah hal lain yang bisa membuat anak itu lebih tertib mungkin dalam pembelajaran, tidak mengganggu temannya? Mungkin Memang dia terlalu aktif mungkin keterampilan, namun dia tetap butuh dibimbing. Karena kalau saya lihat kalau ketika dijadikan saya, kemudian saya berikan tugas, kemudian saya lakukan bisa menyelesaikan. Namun saya harus membagi fokus saya kepada teman-teman itu juga begitu. Jadi, apa mungkin memberikan keterampilan yang berbeda gitu ya. Jadi kalau misalnya dia terlalu aktif, apakah saya bisa menerapkan
dia membumbung, mengantar, pendukungnya dengan benda-benda yang memvariasi. Kemudian saya sediakan dengan teman lain kalau begitu. Berarti Bu Dewi menggunakan diferensiasi ya? Iya, Itu proses berarti. Iya. Bisa juga itu. Kemudian selain itu apalagi Bu? Selain tadi diferensiasi proses tadi, adakah hal lain lagi yang untuk bisa dilakukan? Saya sudah sempat berpikir memberikan media belajar yang menggunakan menulis di atas pasir, Bu. Gitu ya? Iya, itu menurut saya apakah nanti efektif tidak ya, kalau dia kan belum bisa menirukan tulisan saya pengen dia bisa menulis huruf-huruf itu di atas butiran pasir begitu, jadi tidak pakai pensil. Kalau itu kan yang kan dia kan emang aktif ya, jadi saya sampai pesankan itu, Bu. Ya. Mungkin dengan itu ya menulis di pasir kan dia mungkin butuh konsentrasi tinggi ya. Iya. Jadi mungkin dia akan lebih konsentrasi dan fokus pada pekerjaannya dan tidak mengganggu pemandangan. Itu bisa digunakan itu Bu. Ya, bagus ya, Bagus itu ya. Iya. Kemudian misalnya kalau rencana Bu Dewi tadi tidak berhasil, apa alternatif lain yang akan Bu Dewi lakukan? Nah itu, Bu, dia yang seperti apa yang bisa membuat energi anak ini itu terfokuskan dalam pelajaran yang ingin saya sampaikan. Kalau pasirnya itu nggak berhasil, saya mencoba dengan plastisin, Bu. Jadi kalau plastisin itu kan gerak ya, melihat huruf apa, misalnya B, kita bentuk plastisinnya itu huruf B. Kemudian misalnya A, kita bentuk A itu dengan mencurahkan energi anak itu ke dalam keterampilan bergerak, kemudian melihat, itu bisa mengurangi aktifan yang mengganggu temannya. Luar biasa sekali itu idenya Bu Dewi. Mudah-mudahan bisa berhasil ya tadi alternatif tadi ya. Terus kemudian komitmen apa yang Bu Dewi lakukan supaya rencana-rencana yang Bu Dewi susun tadi bisa berjalan dengan baik? Sebenarnya saya harus terus menggali apakah media ini cocok untuk anak tersebut atau tidak. Jadi saya harus menggali, belajar terus gitu ya, dalam mencari ide media dan pelajaran, model pelajaran seperti apa yang cocok untuk anak-anak sesuai kebutuhannya. Bagus sekali itu Bu Dewi. Semoga segala upaya yang Bu Dewi akan lakukan akan berhasil ya Bu Dewi. Nah, kira-kira mau dilakukan kapan ini Bu Dewi? Nah ini kan saya baru pesan ya, Bu ya, karena tadi sudah saya kepada apa yang jual pasir begitu tadi, kira-kira itu rezemennya itu 2 harian. Jadi saya bisa menerapkan itu minggu depan, Bu. Iya, nanti ketika medianya itu sudah datang, saya langsung bisa mencobakan ke anak itu apakah efektif atau tidak. Nanti kalau tidak efektif, saya baru menggunakan plastisin. Gitu ya. Jadi nanti kalau misal sudah dilakukan ya Bu Dewi, nanti saya diajak ngobrol lagi ya. Iya, siap, Bu. Saya juga penasaran ini hasilnya bagaimana ya. Nanti kita kontak-kontak lagi, kita bisa ketemu lagi ngobrol. Terima kasih ya Bu Enda, Selamat ya. karena dengan ngobrol begini saya tuh jadi harus tadi ya murid saya. Jadi terima kasih sudah membuka saya. Selamat berjumpa, semoga berhasil. Amin. Sampai jumpa lagi Bu Dewi. Terima kasih Bu Enda atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Kak Romani. Oke. Tadi saya lihat Bu Enda sudah melakukan proses coaching ya. Ya, alhamdulillah sudah Pak. Ya, benar. Saya akan memberikan pertanyaan Bu pasca observasi kali ini. Yang pertama, setelah Bu Enda melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan apa? Menurut saya sudah melakukan coaching dengan alutsista. Jadi saya menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga
alam tersebut dapat menggali coaching untuk menceritakan permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi dan menemukan solusi-solusinya, Pak. Oke Bu, menurut saya sebagai observer, proses coaching yang dilakukan oleh Bu Endah kepada Bu Dewi sudah berjalan dengan baik dan prosesnya itu sudah sesuai dengan alur cerita. Itu menurut pemahaman saya, juga sudah menggali dan memberikan pertanyaan sehingga Bu Dewi bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Oke. Kemudian pelaksanaan coaching tadi juga sudah menggunakan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya Bu ya, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan yang lakukan? Baiklah, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu memahami proses atau alur cerita sehingga saya bisa mengembangkan coaching yang semakin baik ke depannya, Pak. Oh iya Bu ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya Bu ya. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup Bu Endah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Endah. Terima kasih, Pak.